Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini kita coba bahas tentang alat setrum terapi kaki dan body, di mana kasus permasalahannya adalah tidak menyala. Langkah awal pemeriksaannya, kita cek dulu tegangan keluaran dari power supply ataupun adaptor 12 volt. Nah, jika diukur dengan menggunakan avometer atau digantikan dengan adaptor lain, jika tidak ada avometer, maka kita periksa bagian dalamnya. Bisa jadi kerusakannya itu hanya pada bagian adaptor. Jadi tidak perlu kita membongkar ke dalamnya. Nah, ketika diukur tidak ada tegangan, kita bongkar satu persatu melihat komponen-komponennya. Seperti pada video ini. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Nah, ini bagian konektornya. Lalu di sini ada beberapa LED untuk indikator, kemudian ada beberapa komponen IC resistor. Nah, di sini kelihatannya ada satu kapasitor yang kembung. Karena tadi pada saat saya ukur adaptornya itu masih ada tegangannya. Kita curiga kepada komponen-komponen yang di dalam rangkaian ini. Kita lihat di sini ada lampu infrarednya. Nah, ini lampu infrared itu lampu biasa 12 volt, kemudian diberi kaca atau plastik berwarna merah menjadi seperti infrared. Nah, ini dia kabel hitam ini adalah penyalur arus listrik yang mengalir ke plat atau bahan plastik yang menghantar listrik, sehingga ketika kita injak nanti arus mengalir. Nah, seolah-olah kita mengalami strum yang terkontrol, bukan tegangan yang tinggi. Bisa diatur levelnya dari modul peralatan ini. Nah, ini setelah dilepas kita coba dulu pasang, apakah nanti memasangnya gampang, karena waktu dibuka itu gampang aja bukanya. Nah, ini dia ada dua bagian, kiri dan kanan. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita periksa rangkaian kalau tidak menyala, periksalah saklar-saklar ini apakah macet. Nah, jadi kalau ada yang macet bisa menyebabkan tidak menyalanya keseluruhan sistem pada peralatan terapi ini. Kemudian ada beberapa IC di situ untuk mengatur 7 segmen. Lalu IC untuk programnya. Kemudian ada beberapa transistor yang fungsinya sebagai saklar ataupun berfungsi sebagai penghubung pada saat kita nyalakan berdasarkan fungsi yang dikontrol dari microcontroller yang ada pada IC tersebut. Nah, di sini IC tersebut mendapat tegangan 7805 dari IC regulator. Dan di sini ada optocoupler, lalu ada transistor yang fungsinya untuk membangkitkan sinyal osilasi AC, sehingga kalau arus DC yang dialirkan tidak terasa ada setrum, maka di sini diberi osilasi dari optocoupler sehingga arus AC mengalir pada rangkaian plat yang menghantar listrik tadi yang di depan warna hitam yang ada bentol-bentolnya itu. Nah, di sini kita lihat ketika kita pasang, pastikan semuanya, lalu kabel-kabelnya perhatikan apakah ada solderan yang lekang. Nah, bagian input dari adaptor kemudian ke output alat setrum body. Nah, ini dipastikan pasangnya pas, jangan tidak pas nanti akan bengkok LED-nya atau tombolnya tidak menyentuh dari saklar di atas. Nah, kita lihat lagi. Nah, kira-kira kita pasang. Nah, ini saya karena tidak ada alat setrum bodinya, saya hanya fungsikan alat ini sebagai fungsi setrum kaki. Nah, dengan tadi kita ketemu kapasitor yang bermasalah, kita ganti dengan nilai yang sama, maka alat ini sudah bisa berfungsi seperti semula. Jadi kapasitor ini sangat berfungsi untuk mengaktifkan
komponen-komponen khususnya IC untuk mendapat tegangan yang stabil. Kalau tidak stabil maka IC tersebut tidak bisa bekerja maksimal. Nah, ini dia, kita ganti kapasitornya. Komponen lain dari hasil pengukuran tidak ada masalah, hanya masalah pada kapasitor tersebut. Nah, ini ada beberapa bagian untuk penyetrumnya. Setelah saya bersihkan saklarnya, saya cek lagi apakah sudah lebih mantap dalam ditekan ataupun ngekliknya. Nah, ini rangkaian yang kecil, ini rangkaian untuk strum. Ada dua di situ, atas dan bawah. Yang atas itu untuk bodi, yang bawah ini untuk strum kaki. Alat ini seperti ditempel berupa komponen tambahan untuk pembangkit sinyal listrik agar bisa terasa ketika kita letakkan kaki di bagian ini. Nah, ini dia kabel hitam. Perhatikan di situ mengalir arus dari kabel hitam menuju ke kabel hitam rangkaian yang di komponen tadi. Kemudian diparalel dengan sebelah satunya lagi. Jadi dua-dua kaki ini akan nyetrum. Nah, kalau kaki kita hanya satu maka tidak terasa strumnya. Jadi menghantar dari kaki kanan ke kaki kiri. Nah, ini semua sudah berfungsi, lampu infrarednya sudah berfungsi, kabel-kabelnya sudah berfungsi. Nah, jadi langkah yang paling tepat adalah pada saat dibuka, diamatin, diperhatikan tata letak kabelnya. Lalu kita pasang seperti semula. Nah, ini sudah berfungsi, semua fungsi tombol sudah normal. Jadi dengan hanya mengganti satu buah kapasitor tadi, alat ini sudah bekerja normal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.